Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fajar Taufir Roman, NPM 1901011062. Di sini saya sebagai anggota daripada kelas D ingin memaparkan sedikit daripada materi fikih kontemporer, yang dimana fikih kontemporer ini bagian dari mata kuliah Masailul Fikih pada semester 4. Baik, saya akan mengambil beberapa materi di dalam fikih kontemporer, diantaranya yaitu nikah beda agama, yang kedua yaitu hukum ataupun pengertian alat kontrasepsi, yang ketiga yaitu hukum ataupun pengertian dari homo dan lesbi. Baik, yang pertama langsung saja nikah beda agama. Perlu kita ketahui pernikahan adalah suatu fitrah yang dimana sunnah untuk melakukannya. Akan tetapi pernikahan di sini bisa dikatakan wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Tergantung bagaimana kita dalam keadaannya tersebut. Misalnya saja wajib, menikah itu wajib apabila kita sudah memang tidak tahan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan di luar pernikahan, di luar sebelum menikah seperti berzina ataupun yang lain, maka dari itu disegerakanlah. Nah, itu contoh dari salah satu hukum untuk pernikahan tersebut yaitu wajib. Baik, langsung saja pada materi nikah beda agama. Pernikahan beda agama menurut hukum tata negara kita, yaitu pada pengadilan negeri, hukum untuk pernikahan beda agama ditetapkan boleh karena memang pada dasarnya Indonesia adalah bukan negara Islam dalam artian hukum, bukan negara hukum Islam, melainkan negara hukum yang berdiri tegak di atas undang-undang. Jadi banyaknya masyarakat Indonesia yang berbeda-beda agama membolehkan, pengadilan negeri membolehkan untuk seseorang dengan seseorang lainnya menikah dalam beda hal kepercayaan. Yang kedua yaitu hukum nikah beda agama dalam Islam. Yang pertama, laki-laki yang muslim menikahi wanita yang musyrik ataupun bukan musyrik ya, wanita yang di luar agama Islam. Untuk hukum di sini ada yang mengatakan boleh, ada yang sangat menentang mengatakan boleh itu menjadi haram hukumnya. Karena memang dua kepercayaan dijadikan satu itu akan tidak bisa mengambil faedahnya ataupun menjalankan suatu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam pernikahan tersebut, melainkan hanya satu kepercayaan, satu agama untuk menjalankan daripada pernikahan tersebut. Maka dari itu di dalam hukum Islam haram untuk melaksanakan daripada nikah beda agama. Dan untuk sebaliknya, yaitu wanita atau perempuan menikahi laki-laki yang bukan agama Islam, sama saja dengan laki-laki yang menikahi wanita yang bukan agama Islam tadi, maka haram semua hukumnya. Baik, itulah sedikit dari pengertian nikah beda agama. Yang selanjutnya itu pernikahan yang ideal. Pernikahan yang ideal perlu kita ketahui yang sudah saya jelaskan tadi tentang pernikahan. Pernikahan adalah suatu fitrah yang dimana Nabi dulu setelah melaksanakannya juga yang mana Nabi dulu telah melaksanakannya juga. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus menjalankannya juga dalam hal keadaan tertentu. Maka dari itu pernikahan di sini bertujuan untuk terciptanya suatu pengertian daripada sakinah, mawaddah dan warahmah, yaitu keluarga yang harmonis, romantis dan tidak anarkis.
Baik, itulah pengertian daripada pernikahan yang ideal yang saya dapat terangkan di dalam buku fikih kontemporer yang telah saya baca. Yang selanjutnya itu penggunaan alat kontrasepsi. Nah, perlu diketahui alat kontrasepsi yaitu alat yang dimana alat tersebut menahan daripada air sperma masuk ke dalam sel telur, dalam artian mencegah terjadinya hamil. Nah, itu saja untuk lebih simpelnya ya. Jadi alat kontrasepsi di sini seperti halnya yang kita sering dengar banyak terjual di toko-toko terdekat. Memang pada dasarnya alat tersebut diperbolehkan karena alat tersebut termasuk dari bagian daripada hukum KB ya, keluarga berencana, yang dimana membatasi anak. Untuk hukumnya sendiri, alat kontrasepsi ini tergantung daripada keadaan sosial ataupun keadaan ekonomi seseorang di dalam keluarga tersebut. Misalnya ayah ataupun kepala keluarganya, jikalau mempunyai anak banyak, dia telah mencukupi ataupun telah ada nih rezeki yang lebih untuk anak tersebut, maka dari itu diperbolehkan, maka dari itu dilarang untuk menggunakan alat kontrasepsi ini. Akan tetapi misalnya dikira-kira oleh seseorang lelaki tersebut ataupun pemimpin keluarga tersebut ekonominya rendah, maka alat kontrasepsi ini boleh digunakan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan alat kontrasepsi ini. Dan baiklah, selanjutnya yaitu pengertian daripada homoseksual dan lesbi. Perlu diketahui bahwasanya homo adalah suatu perbuatan yang dilarang, sangat diharamkan untuk pemeluk agama Islam, yang dimana homo di sini adalah suatu perilaku yang tidak mencerminkan kebaikan, maaf kata, yaitu memasukkan alat kelamin yang sama untuk diadukan, ataupun ibaratnya ya Anda mengerti sendirilah. Yang untuk selanjutnya lesbi sama saja, cuman bedanya homo dan lesbi ini ya, jika homo itulah laki dengan laki, ya lesbi adalah perempuan dengan perempuan. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu hukum homo dan lesbi. Rasulullah SAW mengibarkan daripada hukum homo dan lesbi ini setara. Baiklah, yang selanjutnya itu hukum homo dan lesbi. Rasulullah SAW telah mengibaratkan daripada perilaku homo dan lesbi ini seperti halnya perilaku zina. Maka dari itu termasuklah dalam suatu dosa besar untuk pelaku homo dan lesbi ini. Untuk hukumannya apabila di dunia telah dilaksanakan, yaitu seperti menghukum seseorang tersebut yang melakukan perilaku ini agar tidak mengulanginya kembali dengan menurut negara itu bagaimana baiknya saja kebijaksanaan daripada negara tersebut. Apabila di dunia tidak terlaksana, maka di akhirat pun akan diadili dengan hukuman seadil-adilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan daripada 3 materi di dalam fikih kontemporer ini. Apabila ada salahnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.